Qian Heng pun memeluk mesra kekasihnya itu yang terlihat sangat sedih. Ternyata Qian Heng menunda penerbangannya hingga esok pagi karena ia sudah berjanji ingin merayakan peringatan 100 hari berpacaran mereka. Hal tersebut membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia, bahkan Qian Heng juga memberikan sebuah hadiah kalung yang sebenarnya ingin dibeli oleh Cheng Yao dan langsung memasangkannya di leher Cheng Yao. Qian Heng terus saja mencium Cheng Yao tetapi Cheng Yao masih tersadar dan merasa geli sehingga ia langsung berlari ke kamarnya, namun ternyata ia hanya mengambil bantal sebelum akhirnya Cheng Yao masuk ke kamar Qian Heng. Hal itu membuat Qian Heng sedikit terkejut, namun ia tetap merasa sangat bahagia dan langsung masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya Cheng Yao baru saja terbangun tetapi ia mendapati Qian Heng yang sudah tidak ada di sampingnya. Ternyata Qian Heng sudah berangkat melakukan perjalanan bisnis. Qian Heng juga menulis sebuah surat, bahkan Qian Heng sengaja meletakkan boneka di samping Cheng Yao. Hal itu membuat Cheng Yao merasa begitu gemas pada pacar sekaligus bosnya itu. Tak disangka hubungan mereka terus saja terlihat sangat membaik. Lalu Qian Heng menghubungi Yiran. Kali ini ia meminta agar Yiran terus membimbing dan memperhatikan Cheng Yao, padahal ia belum mengetahui sikap buruk yang ada di diri Yiran. Kemudian Cheng Yao menemui Yiran untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Yiran tampak sangat puas karena Cheng Yao melakukan pekerjaan dengan tepat dan menyeluruh, namun tiba-tiba Yiran kembali memberikan sebuah kasus perceraian yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak pada Cheng Yao. Yiran sengaja memberikan kasus yang sulit untuk ditangani karena orang yang terlibat kasus tersebut adalah lansia dan memiliki kepribadian yang kurang baik, akan tetapi Cheng Yao sekali lagi dengan senang hati menerimanya. Lalu Cheng Yao pun pergi menemui kliennya yang bernama Wu Ji. Kali ini Cheng Yao harus menghabiskan waktunya untuk menghadapi Wu Ji yang terlihat sangat cerewet yang selalu membanggakan barang-barang mahalnya dan minta Cheng Yao untuk mencatatnya, tetapi Cheng Yao terus saja sabar menghadapinya. Setelah itu Cheng Yao mengajak Wu Ji ke kafe untuk membicarakan kasusnya. Di sana Wu Ji memesan banyak makanan tapi Cheng Yao masih terlihat tersenyum dengan ulah kliennya itu. Wu Ji juga merayu Cheng Yao untuk mengurangi biaya pengacaranya, namun Cheng Yao menolak dengan halus karena itu sudah aturan dari pemerintah. Bahkan saking cerewetnya Wu Ji juga akan mencarikan pacar untuk Cheng Yao. Setelah itu Cheng Yao segera kembali ke perusahaan. Kali ini Cheng Yao berhasil mendapatkan bukti-bukti untuk memenangkan kasus Wu Ji. Melihat usaha Cheng Yao membuat Tanying sangat memujinya. Dan di sisi lain Qian Heng, Bao dan Yu Fei sedang sibuk dengan pekerjaan mereka, bahkan rekan kerjasama mereka begitu mengapresiasi kehebatan Qian Heng dan timnya. Lalu Qian Heng langsung menghubungi Cheng Yao. Saat itu Qian Heng memperlihatkan keindahan pantai yang ada di Prancis karena ia mengetahui bahwa Cheng Yao sangat menyukai keindahan pantai. Mereka pun hanya bisa melepaskan kerinduan lewat panggilan video tersebut. Keesokan harinya Cheng Yao memberikan laporan pekerjaan pada Yiran. Saat itu Yiran begitu mengapresiasi pekerjaan Cheng Yao, bahkan timnya juga mengakui kehebatan Cheng Yao dalam bekerja walaupun ia masih pengacara baru. Tak berselang lama Qian Heng pun mengirimkan pesan pada Yiran dan terus-menerus memintanya untuk memperhatikan dan membimbing Cheng Yao. Hal tersebut semakin membuat Yiran merasa sangat membenci Cheng Yao. Akhirnya di saat semua karyawan sudah pulang dari perusahaan, Yiran langsung menjalankan aksinya dengan mengambil dokumen bukti kasus milik klien Cheng Yao. Di hari berikutnya Cheng Yao terlihat begitu panik karena bukti itu tiba-tiba saja menghilang dari mejanya, padahal ia sangat membutuhkan bukti tersebut sebab di hari itu akan dilaksanakan persidangan. Tanying pun curiga ada yang diam-diam mengambil dokumen milik Cheng Yao. Akhirnya dengan penuh keberanian Cheng Yao langsung memberitahukan hal tersebut pada Wu Ji. Awalnya Wu Ji sangat marah pada Cheng Yao, namun Cheng Yao dengan berani mempertanggungjawabkan kesalahannya jika Wu Ji kalah dari kasus tersebut. Bahkan ia bersedia membuat surat perjanjian akan mengganti gugatan surat utang 100.000 yuan yang diminta Wu Ji karena ia masih punya fotokopinya dan bukti lainnya. Hal itu langsung disetujui oleh Wu Ji. Lalu persidangan pun mulai dilaksanakan. Walaupun hanya mempunyai salinan bukti asli, tapi Cheng Yao masih memiliki bukti lain. Ia memperlihatkan catatan transaksi lengkap milik penggugat mulai jumlah dan penerimanya. Sementara itu pihak lawan tidak bisa memperlihatkan bukti-bukti yang bisa meyakinkan hakim.
Setelah berusaha semaksimal mungkin akhirnya pihak Cheng Yao berhasil memenangkan kasus tersebut walaupun Wu Ji tetap saja terlihat tidak terlalu puas karena Cheng Yao telah menghilangkan bukti asli surat utangnya tetapi Cheng Yao tetap menerima semua itu dengan ikhlas. Kemudian Cheng Yao langsung kembali ke perusahaan namun Cheng Yao malah mendengar keributan. Ternyata Wu Ji masih terus membuat ulah di perusahaan karena ia ingin biaya pengacara untuk dirinya ditiadakan apalagi Cheng Yao melakukan sebuah kesalahan dengan menghilangkan salah satu bukti persidangan padahal sebenarnya kasus Wu Ji berhasil dimenangkan oleh Cheng Yao. Tak berselang lama Yiran pun ada di sana. Kedatangannya membuat keributan itu berhasil terhenti karena Yiran bersedia mengembalikan biaya pengacara yang sudah dibayarkan oleh Wu Ji. Hal tersebut langsung membuat Wu Ji memberikan pujian pada Yiran tetapi Yiran tiba-tiba saja malah dengan sengaja memberitahukan bahwa Cheng Yao adalah pacar atasan firma hukum Jun Heng. Hal itu membuat semua orang memandang buruk Cheng Yao sebab mereka berpikir jika keberhasilan Cheng Yao adalah berkat bantuan yang Qian Heng berikan. Cheng Yao juga dengan berani menyalahkan tindakan Yiran karena sebagai seorang pengacara tidak baik melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku apalagi pengembalian biaya itu sama sekali bukan tindakan yang benar. Tak berselang lama Wu Jun pun ada di sana tetapi kedatangannya malah membuat Cheng Yao kembali mendapatkan perkataan buruk dari rekan kerjanya. Saat itu Cheng Yao kembali menemui Wu Jun namun Cheng Yao malah memberitahukan jika ia ingin mengundurkan diri. Hal tersebut membuat Wu Jun menjadi sangat terkejut.